Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 3 November tahun 2023, saya akan mengomentari cawe-cawe Presiden Joko Widodo mengkhianati bangsa. Selama ini Presiden Joko Widodo selalu cawe-cawe untuk mengarah calon presiden yang dapat meneruskan kinerja yang dianggap bagus hingga elektabilitasnya Presiden Joko Widodo mencapai 80% dan masyarakat puas atas kinerjanya. Rupanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak baik untuk menggiring partai politik mendukung calon Presiden Joko Widodo. Partai politik yang berhasil digiring lewat cawe-cawe mendukung Prabowo Subianto antara lain Partai Golongan Karya atau Golkar ketuanya Menteri Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional ketuanya Menteri Zulkifli Hasan, Partai Demokrat ketuanya Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Bulan Bintang ketuanya Yusri Issa Mahendra. Mengingat umur anaknya Gibran Rakabuming baru 35 tahun belum memenuhi syarat untuk calon wakil presiden, lalu Presiden Joko Widodo mempengaruhi Mahkamah Konstitusi untuk membuat syarat umur agar Gibran Rakabuming bisa menjadi calon wakil presiden karena hubungan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, di mana adik perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa syarat wakil presiden berumur 40 tahun atau menjabat kepala daerah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming bisa calon wakil presiden karena walau kurang 40 tahun karena sedang menjabat wali kota Solo, bisa menjadi wakil presiden. Lalu menunjuk Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Presiden Joko Widodo tujuan awalnya lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 untuk menunjuk politik dinasti atau politik keluarga, sehingga nama baik Presiden Joko Widodo jatuh di mata masyarakat dengan berbagai tudingan haus kekuasaan dan dituduh Presiden Joko Widodo sebagai pengkhianat bangsa yang tidak sejalan dengan demokrasi. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan berkeinginan menggiring ke politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut negara Indonesia. Selama ini Presiden Joko Widodo selalu cawe-cawe untuk mengarah calon presiden yang dapat meneruskan kinerjanya yang dianggap bagus hingga elektabilitasnya Presiden Joko Widodo mencapai 86% dan masyarakat puas atas kinerjanya. Rupanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak baik untuk menggiring partai politik mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Partai politik yang berhasil digiring lewat cawe-cawe mendukung Prabowo Subianto antara lain Partai Golongan Karya atau Golkar ketuanya Menteri Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional ketuanya Menteri Zulkifli Hasan, Partai Demokrat ketuanya Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Bulan Bintang ketuanya Yusri Issa Mahendra. Mengingat umur anaknya Gibran Rakabuming baru 35 tahun belum memenuhi syarat untuk calon wakil presiden, lalu Presiden Joko Widodo mempengaruhi Mahkamah Konstitusi untuk membuat syarat umur agar Gibran Rakabuming bisa menjadi calon wakil presiden karena hubungan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ada hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, di mana adik perempuan Presiden Joko Widodo istri Anwar Usman. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Umum Mahkamah Konstitusi bahwa syarat wakil presiden berumur 40 tahun atau menjabat kepala daerah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming bisa calon wakil presiden karena walau kurang 40 tahun karena sedang menjabat wali kota Solo, bisa menjadi wakil presiden. Lalu menunjuk Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden mendampingi
Prabowo Subianto dan sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Presiden Joko Widodo tujuan awalnya lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 untuk menuju politik dinasti atau politik keluarga, hingga nama baik Presiden Joko Widodo jatuh di mata masyarakat dengan berbagai tudingan haus kekuasaan dan dituduh Presiden Joko Widodo sebagai pengkhianat bangsa yang tidak sejalan dengan demokrasi. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan berkeinginan menggiring ke politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.